sana. Padahal simple. Gatot buka pasif dari Conclusive Blast, Vexana ngasih satu skill aja yang mana aja itu clear wave loh di depan. Dan dia bisa rotasi kemanapun di awal. Oke, random map draw sudah ada nih di depan layar kalian. Flying Cloud ini bakal cepet banget nih untuk reset nih, untuk datang lagi dikala kita di pressure. Atau dikala kita lagi nge-pressure juga bisa cepet nolongin. Ya, gantian buat rotasi ya, lumayan buat in and out juga di area objektif jungle, mid, dan ya reset, restart, refocus lagi pastinya dari kedua belah tim, khususnya tim Liquid. Karena mereka butuh untuk menyamakan kedudukan untuk menghindari match point, dan first pick kali ini ada di tim Liquid, dan masih loh ini masuk ke area Franco-nya Frenzy yang mereka lihat. Konsep yang sama ya, gue bilang tadi sih, karena ada hero yang akan selalu di-ban oleh tim tersebut kecuali mereka dapetin hero-hero yang mahal. Let's say kayak Isansin first pick dari Liquid. Nextnya mungkin Liquid bisa ngerubah satu ban mereka, either itu Kimi, Franco, atau Chusin ke arah Isansin biar nggak ada pertukaran yang setara. Oke, Kimi ya. Kimi dan Franco. Wah, ini Frenzy sih kayaknya F-nya Franco sih. Dari tadi loh 2 game. Ya ini kan emang karena udah jadi target ya, target ban. Sama kayak dulu mungkin kita tahu apa misalnya kayak Godiva lah dulu dengan Kadita. Ya udah pasti ada satu slot ban itu untuk Kadita. Dulu. Dan sekarang mungkin Franco ini terjadi lagi. Isun sini terbuka, ini gak akan disia-siakan oleh teman-teman dari tim Liquid. Respon dari Kagendra, mereka bakal coba mengamankan Grok yang tadi jadi cancellation murni yang dimiliki oleh Kagendra itu sendiri. Buset, aja Lunox. Ini pick mahal sih, Liquid harus make sure di sini didapetin kemenangan. Isansin Lunox menurutku sekarang tier tertinggi dari masing-masingnya. Lunox tier di gold ataupun di mid, terserah karena dia bisa nge-down siapapun. Biasanya Lunox dipakai tuh ketika berhadapan dengan Uranus, ketika berhadapan dengan Esmeralda. Cuma ya sekarang mereka bisa makan Grok kalau mereka mau, walaupun butuh waktu tapi damage-nya cukup. Dan Fanny, ini mancing kajanya sih. Tarik. Apaan nih ya? Oke, tugas kaja jadi ada tiba-tiba. Melihat bagaimana gak cuma Granger, harus ada Flicker dan juga Divine Judgment yang nanti bisa menjadi acuan tersendiri untuk bisa makan Fanny-nya. Nggak tahu. Masih terbuka sosok tersendiri. Tapi baru diomongin, lalu di ban oleh teman-teman Kagendra. Badang mungkin. Badang, Chong mungkin. Ganggu juga sih, sebenarnya lebih ke bisa nangkep Fanny aja. Itu bisa jadi salah satu counter setup yang bagus kan. Cuma enak loh, ketika memang dari Fanny berhadapan dengan Kaja. Kaja bisa stopin Fanny, jelas, sangat-sangat bisa. Bahkan nggak usah pakai flicker, tunggu aja Fanny yang jalan. Tapi pressure untuk Kajanya sendiri adalah, ketika Kajanya dipaksa untuk cari satu. Kalau dia narik selain Fanny, dia buka nih narik satu siapapun itu. Berarti Fanny-nya ini bebas banget. Kecuali mereka mau pakai satu XP lane atau gold lane yang punya stun. Lain tadi kita bilang Badang, atau dia pakai Chow untuk nangkep ke arah Fanny-nya jadi second initiator. Jadi jangan sampai nih, tiba-tiba mereka nggak ada stopper lain. Ya itu menopang sih seenggaknya untuk Kaja dari tim Liquid ya. Untuk Frenzy. Karena kalau nggak untuk Kajanya, karena kalau nggak kayak gitu, aku ngeliat Fanny-nya ini bakal bisa ngeganggu ke arah Lunox. Bahkan mau nggak mau ada Brand of Porter yang harus keluar kalau misalnya tiba-tiba Fanny muncul nggak ditangkap sama Kajanya dari teman-teman tim Liquid. That's why di sini sepaket banget ya buat bisa bikin Fanny-nya di safe place. Di antaranya Ruby emang bisa pit di gold lane karena udah ada indikatornya Isansin. Sekaligus dia juga bisa jadi stopper buat Fanny, dan juga Yolda ini bisa jadi pengacau farming pattern yang bisa dimiliki oleh Nancet sendiri. Dan oke, Lebih ke ini ya. ya. Lebih ke ini sih dari Kagendra, mereka nggak memanjakan Fanny-nya. Dia tadi kalau kita lihat 2 band terakhir Ruby sama Hilda, ini nggak mau sampai Nancet farmingnya diganggu, ditemenin. Tapi sekalian sih menurut gua. Hilda, Ruby, dua-duanya hero yang sangat-sangat match juga dengan adanya Isansin. Hilda XP kita bisa bilang, atau kayak Ruby Gold Lane, dua-duanya ini memang sekalian memang ganggu Fanny. Tapi yang masuk juga ke gameplay dari Liquid. Kayaknya ide bagus untuk Liquid kiri kanan factor deh. Kalau bisa yang punya stun, seenggaknya sedikit efek sisil lah buat ngeganggu Fanny. Atau kalau mereka mau ngambil mid lane semi utility, pack sana mereka udah gak ada. Agak susah sebenarnya kalau mereka maksa pakai marksman ya. Aku kepikiran satu nama yang lagi lumayan sering muncul lagi Zong untuk mengisi pos EXP-nya untuk tim Liquid. Nice choice Bane. Tapi ya Bane dan juga Esmeralda. Wow. Bane gold lane. Magical damage-nya udah pasti cukup ya. Entah mau main sama Lunox atau sama Bane. Dua-duanya cukup banget. Bahkan Deadly Catch ini juga bakal jadi satu batu sandungan untuk Fanny nantinya. Ya tergantung lah ini timing dari Fanny-nya. Kalau dia bisa nge-bait Deadly Cage, gua rasa memang udah bakal free. Karena nggak ada lagi yang bisa stopin selain Deadly Cage kan, atau Divine Judgment. Target Divine Judgment gua rasa bakal makan di depannya. Ya mungkin XP-nya nih, atau kalau misalkan dapat momennya, Granger.
Cuma jauh banget Granger di belakang. Granger parsial gue rasa gak gampang untuk tabrak sama aja. Iya sih. Gak ada stopper Fanny yang pasti gitu loh. Dan Terizla lah menjadi last pick yang diamankan oleh teman-teman dari Kagendra. Penalty zone, tectonic charge. Sisi power yang dimiliki bisa menjadi kombinasi bersama dengan Vader Isaac dimiliki oleh Kagendra itu sendiri. Sementara dari tim Liquid, stopper untuk Fanny masih menjadi tanya-tanya. Ya oke, tadi dari Deadly Cats kita leave control atau defense judgment kalau memang tepat. Tapi kita tahu, Kaja dia bahkan rata-rata bakal pakai pull yourself together untuk punya flicker yang cooldownnya jauh lebih cepat, jadi lebih agresif dibanding dia nggak pakai pull yourself together. Ya, itu bisa jadi kalkulasi yang manis ya, apalagi setelah level 4, kolaborasi antara Drichel dan juga Firza ini akan semakin hidup dan aktif lagi buat mainin karya rotasinya. Tapi satu hal yang pasti tentunya tim Liquid Academy ID butuh untuk bisa menyamakan kedudukan atas Kagendra yang lagi dapat boostingan 1 game point. So ya, satu sama atau match point diamankan oleh Kagendra. Tapi sebelumnya MDL Arena mana semangatnya? Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Line of Down untuk kembali menyaksikan pertemuan antara Kagendra berhadapan dari tim Liquid Academy ID. Oke. Kita lihat di game yang kedua, agresivitas di early game akan menjadi kunci untuk siapapun di game ini menurut lo. Dengan hadir Fanny, dengan hadir Yusunsin, siapa yang bisa ngasih space farming untuk Yusunsin dan dia bisa snowball, ini akan menjadi malapetaka tersendiri nih untuk Kagendra. Sementara di arah bottom lane, Waduh, Jul ya berat juga, flicker terpaksa terpop up dan ya untungnya ada Firza juga jadi ngurangin tempo buat all in. Dan kalau kita lihat di sini ternyata Nanjetnya mengunci karena Drichel masih belum ada satu buah Purify terpop up terpaksa. Tapi nampaknya kali ini Gugun masih berfokus karya farming patrolnya. wow, agresif banget Lim. Itu dia. Spell udah banyak yang keluar. Fanny ya, lagi-lagi objektif dari Fanny adalah point kill. Sebisa mungkin 2 buff kill. Kenapa nggak? Kalau di 2 menit pertama mungkin boleh lah sambil selesaiin semua patternnya karena dia butuh level 4. Tapi nantinya kalau dia ngikutin buffnya, dia ngikutin semua farmingnya, ketika pattern selesai buffnya udah mau habis. Makanya agak susah ya. Jungle itu biasanya kalau Fanny, dia pakai jungle-nya cuma pas. Udah nggak ada lagi nih objektif kill atau sebagainya. Gugun udah 4. Ini pressure akan lebih terasa. Dan kalau tadi Gugun gameplaynya mirip dengan Hayabusa game pertama, gue rasa lebih cocok dari segi hero. Karena ini memang hero farmer. Hero yang udah ngebantu dengan buka vision aja ketika dia buka ultimate. Beda sama sebelumnya yang dia harus hadir. Oke. Sementara ngelihat kalau dia harus farming, ini bakal kelihatan sih bagaimana Gugun ini bakal mindik-mindik, bakal coba untuk ngikutin Firza kemana. Apalagi juga menantikan Firza untuk bisa jadi level keempat. 3 win Parsyanya ya, ini comfort hero juga nih dari Drichel. Yang ini juga perlu jadi PR buat siapa yang nantinya bisa masuk ke arah belakang. Karena Yoi-nya juga bakal kebantu. Ditambah lagi kali ini Turtle ternyata nggak langsung coba buat difokusin ya. Masih tarik ulur dari kedua belah tim. Jelas, karena Nanjet juga masih butuh purple buff. Karena tadi udah habis juga kan dari timingnya. Dan Turtle jadi ditarik ulur. Dan ketika udah siap nih Nanjetnya, ini baru tim fight mengerikan bakal terjadi. Flicker ya, defense judgment dari Firza mengarah tepat ke area Frenzy. Dan langsung all in first blood diamankan begitu saja. Tapi Firza mendapatkan punishment yang konstan. Dengan area persekarang 1-1. Sama-sama romer yang hilang juga. Tapi untuk sekarang ya Turtle-nya yang bakal cuma tuh dipegang sama teman-teman dari Kagendra. Wah, itu dia langsung diambil gitu aja ya. Super Giants coba buat cari celah, tapi ini jadi keuntungan double untuk teman-teman dari tim Kagendra. Nah, itu tadi yang gue sempat bahas sih. Berarti pakai Kaja ketika berhadapan dengan Fanny. Dia makan cuma bisa makan depan, Grok tadi yang dimakan. Emang tumbang, tapi setelahnya Fanny bebas banget dan bottom lane. Oke, udah ada Peter Esrik mengunci lagi karya Jul dan ini cepet banget rotasi dan arahnya yang body sudut itu siapa dari teman-teman Kagendra? Ya. Mereka punya wings by wings juga dari Daniel, tapi tadi top lane. Wah, semua lini ya nih ya so far. Semua lini pasti bakal ada yang bakal di-create gitu loh inisiasinya sama teman-teman Kagendra. Emang ditekan terus-terusan ya, atas bawah. Dan mungkin karena Exor juga menang race juga gak sih, Lim? Yap, itu pastinya. Tapi kalau ngomongin soal Bane, dia sustain banget loh. Ale-nya itu banyak banget untuk heal-nya. Jadi kayak bukan target ganking, kecuali mereka mau bawa Fanny. Kalau mereka bawa Nanjet, bisa jadi cukup, tapi resiko tetap ada. Deadly Catch itu bisa gagalin rotasi dari Nanjet, dan itu bisa jadi malah senjata makan tuan buat Nanjet sendiri. Cuma untuk lihat dari patternnya, Gugun so far so good. Dia dapetin farming yang benar-benar bebas sekarang, 1 point kill, angka yang oke banget. Dan karena di sini Gugunnya salah satu carry, gue rasa tetap harus diperhatikan. Mereka masih fokus terhadap mid dan juga goldnya loh. Secondary carry-nya yang sebenarnya striker utamanya ada di jungle. Ya, semua ada di Gugun. Ya, kalau dilihat-lihat, semua rata-rata di tim Liquid bakal menantikan Mountain Shocker dari Gugun, baru mereka akan beraksi. Sementara rotasinya ini ya, Firza diam-diam udah ada di bottom lane. Di top lane hati-hati, Niki Piki bisa aja dilakukan nih ke arah Super Gens. Ya so far sih masih so-so ya, goldnya juga nggak terlalu banyak swing, masih sangat-sangat signifikan sekali untuk perbedaannya. Dari arah item masih ternyata udah ada 2 hunter strike dari kedua tim. Ketasi sih ya Lim, item pertama langsung untuk Nanjet. Yap, kayaknya memang untuk Fanny core itemnya bakal ke sana deh.
Nextnya itu baru yang gonta-ganti kan. Either mereka mau pakai si Hubbard mungkin, War Axe, atau kadang Brute Force juga bisa masuk dalam ini. Flicker. Udah langsung mengunci kembali mengarahkan frenzy-nya begitu saja. Dan backhand kali ini Gugun berhasil mundur dengan selamat. Ada Veteran Attack yang dihindari oleh Super Giants. Dan nampaknya hilangnya frenzy masih belum bisa untuk ditukarkan. Turtle, kuasai begitu saja tim Liquid Academy ID masih coba buat tarik ulur. Karena tim Liquid Academy ID memilih untuk mundur lagi ke area belakang. Ya itu memakan depan lagi. Sayangnya Najat tadi nggak dapetin space-nya. Bener-bener dikunci pergerakannya tadi di tangan Super Giants. Dan bahkan kalau saja ada 1 poin kill bisa diberikan Gander tadi di bottom lane. Karena dilihat bagaimana Jules Karat, mungkin akan berbeda kisahnya. Ya, dan masih ya kayaknya di fight back lagi sama tim Liquid Academy ID. Tapi Frenzy Gizaunya masih tetap menjadi radar untuk Kagendra. Akan memancing kembali keributan karena turtle-nya nggak begitu tenang. Lihat bagaimana Tectonic Charge dibuka. Ada Arctic Rampart juga untuk menghindari serangan. Tapi Gugun mendapatkan celah bersama dengan Rizal. Tempatkan ke Frenzy, Divine Judgment. Kembali mempanis ke area Frenzy begitu saja. Dan juga Daniel yang hilang. Sehingga akhirnya Turtle bisa dikuasai oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Gak dapat Fanny, gak masalah. Ketika ada Daniel yang membuka Fedor Isaac, disitulah celahnya dibuka. Firza langsung dapetin dengan Divine Judgment. 2 poin kill juga berhasil dikantongi sama tim Liquid. Itu kesalahan move yang sangat fatal bisa dibilang. Ya karena lagi-lagi kan initiate yang berhasil itu bakal membuahkan hasil manis banget tadi. Ketika Bane join ke arah team fight, langsung ada strategi yang berbeda. Gak berani masuk dari Nanjet, dia menunggu banget. Dia nunggu sampai Deadly Catch keluar dan baru berani masuk. Sedangkan follow up damage dari yang lainnya ternyata masih kurang. Mungkin ya akan berbeda ketika nanti Exornya juga udah punya item. Ketika Exornya udah bisa join. Nah itu tuh, tadi Exor belum diajak main. Nah kan dia udah punya Skypierce dan sekarang dengan Skypierce yang udah di arah badannya. Gue rasa untuk Exor udah boleh sih bantuin Nanjet sebagai dealing damage nantinya untuk teman-teman dari Kagendra. Sementara ya, tapi jadi opsinya untuk Firza. Jadi ada tambahan lagi nih, siapa yang bisa mereka dia tarik. Ya ini udah enak banget, Joelnya juga enak, dapetin turret, dapetin farmingnya. Dan ini apakah timing yang tepat untuk sudah mulai melibatkan kontribusi dari Exor karena tim Liquid Academy ID masih belum terpancing ya. Jadi tim Liquid Academy ID udah lumayan nyayur dari turret Kagendra. Ya bahkan dari outer turret damage-nya juga dihancur dengan Deadly Catch yang begitu cepat ya untuk ngepres. Dan itu menjadi satu berita yang menarik, Konsil. Wah, buat mundur doang ya ternyata nggak bisa buat di follow up. Dan ini flawless banget dari tim Liquid Academy. 3 outer turret di waktu yang nggak begitu lama langsung berhasil diambil sama mereka. Begitu cepat rotasi yang dari teman-teman tim Liquid dan mau nggak mau dia lane jauh Konsil lagi terdengar. Ya, dan kali ini bersama dengan dia Flicker mengarah tepat ke area satu sosok XP lane. Tapi kalau udah ada gerakan dari Tectonic Charge Frenzy, belum ada follow up. Tapi damage-nya terlalu besar. Walaupun Nanjet berhasil mengunci ke area Gugun. Tepat pada sasaran. Shutdown kali ini pertukaran yang tidak begitu adil bagi tim Liquid Academy ID. Kalkulasi dan timing, Nanjet langsung bisa dapetin karena Gugun, Lim. Lagi-lagi kan ketika tarikannya udah keluar. Itu tadi yang ya tadi gue bilang, tarikan Kaja keluar, disitulah Nanjet dia akan bebas banget. Gak ada lagi loh yang bisa nge-stopin selain Deadly Catch mungkin defensif. Tapi ya pertukaran 1 poin kill ke arah Gugun jelas nggak worth it. Apalagi Gugun juga punya streak kan. 3 poin kill ya lumayan lah, tabungannya jadi lumayan pecah. Gold masih dipegang oleh Liquid. Dan ini harus kasih pressure, mereka harus pegang tempo, mereka harus pegang kendalinya. Jangan sampai nih tiba-tiba mereka ngelepas kontrolnya, ngelepas zonanya. Dan membuat mereka jadi kesulitan. Tapi itu balas dendam ataupun balas setup itu juga bisa dilakukan sama Kagendra lah. Main counter nih bisa banget sih. Mereka punya Tectonic Charge, mereka punya penalty zone untuk membalaskan itu. Follow up-nya cukup dari Fedor Ice Strike. Tapi ya perbedaan gue juga terasa banget. Ini yang membuat dari damage atau dari item yang dari Kagendra ini jadi lumayan ketinggalan. Di menit ke-9 perbedaan 3000 ini cukup lumayan mahal sih pengejarannya. Oke. Sementara untuk Lord, dia udah boleh pegang. Dan untuk pegang Lord, Liquid lumayan kuat sih. Dia ada Bane yang punya Ale, ada Super Gens juga gitu kan yang lumayan sustain. Sementara dari Kagendra mereka tipikal counter setup. Mereka nggak bisa nih pegang Lordnya duluan karena bakal bonyok pasti. Ya, Lordnya bakal coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu untuk sekarang. Sedangkan dari Kagendra terutama untuk Nanjet. Dia butuh untuk farming, tapi dia udah show di bawah. Ya, ini ada perbedaan level juga ya, 2 level berguguran Nanjet, tapi nampaknya ada 1 pemain dari Gizau yang maju ke depan. Tapi nampaknya damage dari Firza kali ini masih bisa ditahan gitu saja. Gizau tidak survive. Dengken, dan Firza justru yang harus hilang Lordnya. Tersisa beberapa health bar lagi yang harus direset dengan area Arthur Rampart yang sudah mulai terbuka dari sosok Frenzy. Ini loh salah satu yang menyebalkan. Dari Grok dia bisa ngereset dan membalikan posisi. Tapi Nanjet ketahuan. Ya, bakal dijegal dulu sama Super Giants di sana. Menunggu hadirnya Firza yang produktif sih dari tim Liquid Academy ID. Tapi nggak ngendorin serangan yang mau dibawa oleh teman-teman dari Kagendra. Walaupun ada gap level dari Gugun dan juga Nanjet di sini. Iya. Kerasa ya, dari gap levelnya aja damage-nya jadi kelihatan kurang. Tapi penguasaan Farlane yang masih belum terlalu terlihat dari Nanjet. Dia bisa untuk kontrol bawahnya. Sekalinya dia show memang teman-teman Liquid akan gas. Tapi ya dia recall, dia datang ke sana juga cepat banget. Atau ada opsi lain loh selain dia pakai steel cable. Flying Cloud.
Flying Cloud ini bisa difungsikan untuk kontrol landing jauh, jadi menurut gue siapapun bisa pegang. Karena dia tinggal recall dan langsung terbang lagi ke dalam lokasi. Virza. Waduh. Ini trapping yang berbahaya, tapi kalau dapat target maksimal, ini ngubah banget situasi game. Gila ini trapping yang bahaya banget sih. Ngeri banget dari Virza. Belum ketahuan, tapi yang ketahuan adalah di Miss Lane. Oh my god, Jul-nya kali ini. Virza, Nah, pengontribusi damage harus tumbang begitu saja dari tim Liquid Academy ID ditukar dengan ada Rachel yang maju. Gara-gara Daniel yang harus hilang. Satu tukar satu. Itu yang mengerikan, tapi masih terjadi peperangan. Oke, ada Dark Rampart yang terbuka, tapi tidak menjadi hambatan. Super Gens selamat dari maut yang hampir diciptakan oleh teman-teman dari tim Kagendra. Wah, flankingnya bahaya banget sih tadi Lim. Duo, maut dari Virza sama Rachel. Iya, dahsyat ya pastinya. Dan dari segi item Malefic ternyata menjadi item kedua dan menuju ke arah Rose Gold agar tidak instan. Sementara lihat Gugun, Blade of Despair udah jadi, damage-nya nggak main-main nih. Seperti ada Sky Pierce juga untuk Bane ya. Hati-hati dengan Ale-nya, karena damage-nya bakal gila banget. Lordnya bakal coba untuk setup tapi Nanjet memaksa ada flicker untuk keluar barusan. Flicker dari Super Gens. Dari tadi tarik ulurnya masih belum berhenti. Di menit 12, laning yang dibuat sama tim Liquid Academy ID juga oke. Harus ada yang nge-clear dan udah mulai beda lagi nih arah rotasi. Dari trapping yang mau dibawa oleh Virza dan juga Rachel yang perlu diperhatikan jujur oleh Kagendra. Ya, Onsul ada, flicker ada. Mau makan Frenzy atau Nanjet? Nanjet sih kalau bisa dapat tapi tetap bakal dibaca dan flicker. Wow, langsung flicker dikombinasi dengan Tectonic Charge menghentikan pergerakan dari Rachel. Kayak Nanjet still survive Lord. Di secure tapi Gugun di sisi lain. Dihentikan dengan ya first damage yang keluar dari seorang Daniel. Dan Lord kali ini berada di area perimeter mid lane. Dia dimulai oleh tim Liquid. Dan nampaknya bakal coba untuk dihentikan secepat kilat ke Super Gens. Terhalau dengan adanya tembok. Healing free. Diamankan tentunya oleh sosok Exor. Dan lihat bagaimana Lord kali ini berhenti begitu saja di area mid lane. Dan masih dengan dia intensitas tinggi. Melalui steel cable yang dibuka oleh seorang Nanjet. Wah, trapping yang gagal. Dan menyusul Gugun yang menghilang pula. Lord yang didapatkan oleh tim Liquid Academy jadi sia-sia. Lord giveaway yang didapatkan oleh mereka. Kagendra bisa membalikan, Kagendra bisa reset semuanya. Iya. Kelihatan banget memang tadi dari penguasaan landing ya. Mereka hitung dari purple-nya, sementara Frenzy mau ditarik. Wah, iya mau ditarik. Deadly Catch dibuka. Masih ada Immortal yang tebal dan Frenzy. Tapi bagaimana serangan balik dari tim Kagendra. Killing free. Disegir begitu saja. Flying Cloud dari Turgen maju ke depan. Tapi ternyata itu menjadi ancaman karena damage yang dihasilkan oleh Exor begitu masif. Mengarah tepat ke area sosok Jul dan juga Rachel. Sehingga dua pemain tewas untuk nothing. Udah gak bisa sih untuk makanin depan dari kajanya. Udah harus cari target damagernya. Ini kalau tadi lihat bagaimana Frenzy ditarik. Nanjet datang terus-terusan. Ya bahaya sekali, bahkan kali ini teman-teman dari Kagendra yang justru mengambil alih winning condition yang dimiliki oleh tim Liquid Academy ID. Satu tertarik dan dibalas dengan adanya Conceal yang ternyata coba buat turunin tempo terlebih dahulu dari tim Kagendra. 40 stack, Lethality. Ya untuk front to back sebenarnya memang sama-sama kuat. Yang satu punya Bane, punya Lunox. Yang satu lagi punya Granger dan juga Parsha. Tapi ya mungkin respon sedikit tadi yang Gio bilang kalau memang seandainya nggak makan depan, dia kayaknya nggak ada kerjaan lain sih. Kayaknya bakal berat banget. Karena ya tadi dari yang kelihatan hanya ada Gizao dan juga ada Frenzy. Justru last pick series ini, gue rasa memang dia bagian tumbang. Tim yang memang ngebuang satu skill. Cuma ya bedanya sekarang, mereka harus tahu nih kapan mereka bisa pick off depannya. Mungkin di momen deket Lord, baru aman, baru bisa kabur lagi nantinya. Karena tarik ulurnya kan dependent sama satu skill. Flicker. Dan skill dari penalty zone Gizao terobos terbuka sisi dan Nanjet tumbang. Begitu saja di tangan seorang Rachel, 4 pemain tersisa dari tim Kagendra dan nampaknya mereka memilih coba untuk mundur teratur terlebih dahulu. Menyikapi pergerakan dari tim Liquid Academy. Itu loh, ketika Nanjet sendirian ada point shutdown yang didapatkan dari item. War X Lim. Ini full damage. Wow. Team fight. Waduh, Virzanya langsung hilang menjadi korban begitu saja dengan Sky Pierce yang kembali menyala. Daniel masih coba untuk mulai mundur dengan Wings by Wings Super Gens. Menahan semua serangan yang dimiliki oleh tim Kagendra. Ya Jul udah lumayan sakit banget sih sekarang. Dan gak cuma untuk menghentikan Nanjet. Impact dari adanya Deadly Catch ini menghentikan Feather Ice Strike juga. Makanya tadi kita ngeliat Daniel pas sebentar dan Lordnya bakal seperti ada Frenzy di sana tapi oke, Retribution dari Gugun. Tidak bisa diragukan lagi dan nampaknya teman-teman dari tim Liquid Academy ID tidak mendapati adanya kerugian. Lord di-secure untuk mereka. Jujur, game kedua sih game yang sangat-sangat keras banget ya. Dua-duanya team fight, dua-duanya berperang. Tapi sekarang keadaannya Kagendra yang harus nge-defense nih. Iya. Tapi kalau ngomongin defense, high ground mereka lumayan asik nih. Mereka punya Parsha kan. Satu lane bisa dipegang sama Fanny. Dan kalau memang ada yang nabrak, let's say flicker lah dari Virza gitu kan untuk naik ke atas high ground. Counter setupnya juga enak nih. Ada Grok, ada Teris lah. Jadi bisa langsung pegangin belakangnya, follow up damage langsung kepegang. Cuma nih untungnya si Rachel kayaknya memang konsep purify-nya jelas dia siap tumbang. Jadi siapapun yang ditarik, dia akan Dream, dia akan Darkening.
Walaupun dia tumbang, jadi ya konsepnya akan tuker. Karena Purify-nya benar-benar dibutuhkan nih. Dan ready juga sekarang, let's see, defensif dari teman-teman Kagendra. Jadi striker utama juga nanti dari Cel ya. Oh, gugus. Tapi di sisi lain Anjir yang aris aja, gerak yang berani, aksi heroik yang dihindari dengan baik oleh seorang Gugun. Masih dengan paket lengkapnya. Tapi nampaknya kali ini tim Liquid Academy ID dengan ada satu Lord yang cukup dramatis untuk mereka ambil, bisa mendobrak satu pertahanan yang dimiliki at least oleh tim Kagendra di area bawah. Tapi dengan hancurnya satu base bertiga bottom lane, ini keunggulan yang besar juga untuk tim Liquid Academy. Di menit ke-17, mereka dapetin hal tersebut. Dan aksi individu dari Najat gagal ternyata. Kalau misalnya tadi dia dapetin poin kill karena Gugun, mungkin bakal ada perbedaan cerita. Oke. Sementara ngeliat dari Purple Buff yang udah mulai kepantau nih. Kayaknya udah ada opsi lepas deh. Soalnya risikonya terlalu tinggi menurut gua karena konsil bisa. Ya, dan ini bakal coba buat di kontes lagi karena Najat masih coba untuk cari celah. First aid lagi buka begitu saja. Lihat bagaimana opsi lari dipilih oleh tim Liquid Academy ID. Richel untungnya masih bisa survive. Dan dari Firza juga masih bisa selamat untuk menghindari tangan yang diberikan tadi oleh tim Kagendra. Buset tuh, counter ngeri banget ya. Dengan udah adanya Tectonic Charge, dengan ada kombinasi, dengan adanya penalty zone juga. Ini tadi aku bilang, Kagendra siap untuk nge-counter sebenarnya. Kalau di ganggang sempit. Tapi hati-hati, masih ada Divine Judgment, berarti nggak bisa bebas juga. Immortal untuk Nanjet, ya karena nggak bakal bisa selamat kecuali pakai Immortal sih. Second life down, dia mau bikin anti Quiras Athena juga. Kayaknya bakal masih tumbang ya selama Divine Judgment. Jadi pilihan terbaik untuk sekarang Immortal. Dan kita akan ngeliat dari teman-teman Liquid. Esmeralda-nya ini keras banget loh, susah banget ini ditumbangin. Tapi bepergian sesuai dengan topik masih flicker, masih bisa bertahan dan bahkan dibalikin lagi dengan dia Giza. Sendirian di tengah-tengah pertempuran. Immortal tidak boleh untuk menjadi pecahkan begitu saja. Dan bahkan kali ini teman-teman dari tim Liquid Academy ID yang memilih untuk mundur kembali. Tidak ada korban jiwa yang diambil oleh kedua belah tim. Wow, semua source keluar. Maka tadi kalau kita lihat Firza, dia mencoba untuk flicker ke depan. Tapi gak ada targetnya, dia gak dapetin Divine Judgment-nya. Jadi momentumnya agak sedikit hilang dari tim Liquid Academy. Tapi Kagendra juga sama. Mereka tadi beberapa kali coba untuk ke-defense, dia flicker dengan adanya Tectonic Charge to defense dan gagal. Tapi konsil. Ya itu berani banget sih. Dua-duanya masih coba untuk meracik formula yang sejauh ini masih bisa diamankan. Lord Evolve akan menjadi pacuan bagi kedua belah tim. Sedangkan di area bawah ini lumayan dibayang-bayangin sama laning yang dari tadi udah panjang banget sama tim Liquid Academy ID. Sedangkan Lord masih coba untuk di-cancel dulu aja dari teman-teman Kagendra dan juga tim Liquid Academy ID. Lihat ada yang show off di area bawah. Dari Chelsea, emang bener-bener dijagain banget ya. Dari Chelsea apapun yang terjadi harus dipaksa. aman. Oke, dan apakah Tectonic Charge dibuka begitu saja? Masih bisa diamankan oleh Gugun untungnya. Walaupun harus mengarah ke area satu Immortal dia terbolong sudah dibacakan, sudah mulai ada yang nge-tap. Dua pemain nunggu, dibayar dengan dia dan Ligat. Frenzy kali ini masih bisa menahan damage, sedangkan Nanjet masih bisa menggocek Kraken. Dua pemain tewas, diantaranya double kill. Di-secure begitu saja, tukar dengan dia sosok Frenzy yang sacrifice di area lini pertahanan depan dari tim Kagendra. Wow, Kagendra tiba-tiba bisa membalaskan keadaan walaupun Lord Evolve didapat oleh tim Liquid Academy. Tapi dua orang, Super Jazz dan juga Jul, yang menjadi korban. Ya, ini memang susah sih ketika mereka tadi pilih untuk komit. Sekarang Lord, menurut gue itu jadi satu hal yang sebenarnya udah di planning juga sama Kagendra. Kasih mereka Lordnya, ambil poin killnya. Bahkan sekarang Lordnya terlihat bakal bisa dipotong di depan, cuman hati-hati loh. Mereka kalah dari segi jumlah, resikonya lumayan tinggi. Wah, hati-hati Firza. Waduh, blinker langsung dibuka begitu saja dan Owen Stanley kill. Di-secure oleh dua pemain dari tim Liquid Academy ID mengarah ke area Daniel. Sang high ground defense. Dan bahkan flicker for defensive kembali terbuka. Lihat bagaimana skill cable mewarnai defensif di area bottom lane. Dan tempo coba untuk mulai diturunkan lagi tentunya oleh tim Liquid Academy ID. Itu loh yang dinantikan dengan ada Mountain Shocker. Membuka jalan untuk Firza juga jadi Cell. Untuk makan siapapun, walaupun Lordnya akhirnya bisa dihilangkan. Tapi hilangnya Daniel jadi PR tersendiri untuk Kagendra. Karena high ground mereka hilang. Wah, minta tuh high ground. Sedangkan tim Liquid Academy ID udah mulai menghantui area besar. Dua base in total hilang dari Kagendra. Wow. Satu Lord Evolve menghancurkan semua base turret sekarang yang tersisa. Tapi ya selama mereka masih punya Fanny, gua rasa Farlane itu akan tetap terkontrol sih. Mungkin ya kalau memang strategi dari Liquid pengen diperluas, mereka bisa coba trapping di atasnya. Let's say 3-2 Lunox di atas bareng dengan Kaja. 70 stack, Lethality. Dia nggak tumbang sih memang dari Exornya juga. Dia bisa ngejaga stacknya dan balik lagi front to back. Ini bisa jadi konsep permainan dari Kagendra. Kayaknya memang harus ada satu sih yang sengaja ketarik. Daripada ya tiba-tiba yang ketarik Exor. Mungkin kalau ada opsi Exor atau Daniel, mendingan Daniel yang ketarik. Karena Exor ya unlimited damage bisa dibilang kan. Dia continuous damage yang pasti banget. Bahkan udah pakai sepatu nih. Ada Winter, Immortal juga tinggal kita tunggu nanti dari cooldown-cooldownnya mungkin banyak yang udah pecah juga dari Immortalnya. Dan itu dia strategi yang gue bilang. Coba 3-2 dan makan landing jauhnya. Udah pasti sih, 3-2 sih bahaya banget nih. Tapi Nanjet udah terbalut Immortal. Walaupun nanti dengan di burst itu masih bisa aman. Kembali tadi kita lihat Mountain Shocker dibuka.
mapnya terang benderang, memudahkan banget kombinasi Firza Drizzle untuk bisa dapetin point killnya. Tapi kalau udah kayak gini jadi PR di Lord-nya ya. Karena kan damage tergede juga dari Drizzle nih ke area Lord. Cuman memang opsi lainnya yaitu kayak backdoor or anything masih besar banget buat tim Liquid Academy ID. Ini ngeri banget tuh posisi Firza Drizzle sama posisinya Jul. Oh, dua loh. Top-lane muncul. Show off 2. Dan bawahnya masalahnya semuanya ke jalan banget dekat adanya Lord Evolve yang diamankan lagi sama Blizzard. Dispatcher membuka jalan bagi sosok Exor yang belum makan Firza. Oh my god, Drizzle harus menyusul. Double kill diamankan. 3 pemain tersisa dari tim Liquid Academy ID. Pas 4 pemain kali ini dari Kagendra bakal coba maju. Sedangkan 2 player dari tim Liquid Academy ID dipaksa untuk mundur ke area belakang. Winter Crown di momen yang tepat. Wah, Menghilangkan momentum untuk Flicker dan juga Divan Jasmine. Dan aku suka banget backup dari Frenzy dengan tectonic charge-nya. Flicker ke belakang memaksimalkan Exor untuk selamat. Bahkan Gizao diam-diam dengan penalty zone. Membungkam teman-teman dari tim Liquid Academy, Lim. Oke, Winter Crown ya, untuk membeli waktu. Sampai frenzy-nya hadir. Dan sekarang Lord jatuh free untuk Kagendra. Mereka seakan-akan membalikan semua setup yang sudah dilakukan oleh tim Liquid Academy. Apalagi sekarang dengan cooldown-nya dari beberapa utility Exor. Winternya pasti masih cooldown. Gak lama lagi dan 3 wave yang kedorong tanpa adanya best start dari Kagendra. Ini lumayan berat loh. Pressure mereka tadi mereka jadi war 4 lawan 5. Karena parsialnya Daniel susah banget. Dia mau follow atasnya hancur. Tapi dengan bantuan Lord sekarang harusnya landing sedikit demi sedikit kedorong. Pas banget para player juga muncul. Kagendra full power harusnya. Nggak purple buff yang dipegang. Orange buff udah dikasih buat Exor juga. Stuck. Dari Skypierce udah menggila. Mereka siap untuk bertempur. Tapi kita bakal lihat bagaimana dengan Flicker Firza yang udah ready juga. Dengan Drizzle yang akan selalu bermain berdua. Tapi ngomongin dari segi item, damage-nya harusnya udah cukup banget sih untuk Drizzle. Harusnya cukup. Cuman yang penting utility aja nih. Kelihatan dari Gugun, dia udah ready dengan Winternya. Pasti ada Emo juga dan ada Rose Gold juga yang siap. Dan high ground defense sebenarnya nggak terlalu kuat loh di Liquid Academy. Mereka mengandalkan Bane. Tapi karena ini Bane-nya magic, jadi ya benar-benar harus pakai badannya. Ale itu range-nya nggak terlalu jauh. Cuma memang satu nilai plusnya. Ketika ditabrak oleh Kagendra, Deadly Catch ini sangat ngebantu. Seenggaknya dia akan memberikan waktu untuk selamat dari teman-teman Liquid. Lumayan minim AOE di mana Lord-nya juga udah mulai langsung nge-charge ke area top lane sana. Slow but sure tempo dulu dari tim Kagendra. Lihat bagaimana player Estring sudah mulai terpop up. Lord-nya ternyata masih bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Karena Kagendra mereka coba untuk mulai jaga temponya dulu nih. Mencari informasi di mana keberadaan dari Firza tadi nampaknya dimulai dengan ada tectonic charge yang dibuka teori yang caman mengarahkan tim Liquid Academy ID. Ya, tadi Firza juga mau coba untuk flank ke belakang, dia nggak dapetin infonya, nggak ada siapa-siapa yang bisa dia tarik. Gizao bukan jadi targetnya tepat, masih terbelt immortal pula. Sehingga nggak ada follow up juga tadi, Drizzle lebih jauh, ada di belakang. Oh, berita baiknya adalah, untuk keduanya, top lane jadi aman. Top lane sama-sama punya super minion untuk Lord yang akan di arah bottom lane. Tapi Fred Estek ya udah mulai dihantuin terus di produktivitas untuk batasin pergerakan-pergerakan, inisiasi rumput yang bisa dibawain dan dipaksa lagi tentunya untuk flash di area Lord yang ketiga untuk Lord Evolve. Wah, makin seru ternyata Lim ya. Makin menggila nih di game yang kedua, perjalanan 20 menit, 26 menit bahkan. Tadi rekor tuh 28 menit bener. Ini kayaknya bakal pecahin rekor baru. Rekor baru ya. Cuman Lord, kalau di menit segini kalau di region Filipina sih ya, Lordnya udah jadi bait doang. Gak ada yang mau komit ke arah Lord. Lihat darahnya 74.000. Ya. Itu banyak banget sih. Dan damage-nya juga sakit kan. Sementara Gizao-nya dia mau coba makan depan lagi kah? Yang penting landing jauhnya sekarang udah lebih tenang dari Kagendra. Karena best turret satu-satunya ngancur di bagian top lane. Lordnya juga ada di bawah. Tapi dimakan Gizao. Waduh, itu dia langsung di follow up setelah Drizzle ya. Ini Drizzle mengundang adanya banyak sekali resource tadi yang terpop up, tapi untuk nggak all in juga. Sedangkan di area bawah ini wave minion udah silih berganti buat di follow up, buat di clear dulu sama teman-teman dari tim Liquid Academy ID. Begitu juga dengan Kagendra. Udah stang 80, nggak tumbang sama sekali. Pasif dari Granger juga udah 1158, udah full item, no sepatu lagi. Winter Crown-nya harusnya udah ready lagi untuk Exor, jadi targeting ke arah dirinya dari Firza mungkin harus diganti. Untuk sementara, kayaknya ada pergantian pemain. Firza mainnya sama Jul lagi, udah nggak sama Drizzle lagi. Karena lumayan riskan kali ya kalau misalkan sama Drizzle. Ketika dia Darkening, tiba-tiba 3-2 juga konsepnya dari Kagendra. Lunoxnya bisa digas. Tapi kalau Bane, kayaknya nggak bisa digas nih. Ketika ditabrakin Deadly Catch, defensive skill-nya ada. Dan ini bakal jadi Lord Dance yang lumayan panjang sebetulnya. Karena dari Liquid, mereka bisa pegang. Ya kita tahu deh, dari life steal-nya gitu kan. Gugun dia bisa recover lagi dari HP-nya. Cuman strategi yang sebetulnya berbahaya, gua rasa bukan ngambil Lord sih.
Ini udah bener-bener farlane-nya. Gimana cara mereka wave minion dari Oh! objektif? Oh, tapi itu dia. Ada satu bat Tectonic Charge yang di-follow up lagi dengan area satu Variant Epic. Di-cancel dengan itu pergi yang maju. Gisel tertinggal tapi masih ada flicker for defensive. Ternyata ancang-ancang yang dibuka oleh Frenzy masih belum bisa menemukan jalan keluar. Sedangkan di sisi lain, Atas show. Minion sudah mulai mengarah ke area beberapa resource yang dimiliki oleh tim Kagera. Jauh. Sedangkan Gisel kali tidak ada flicker. Immortal Ball dalam tubuhnya masih bisa membantu dirinya survive. Walaupun kali ini berhasil dipecahkan oleh rekan-rekan dari tim Liquid Academy ID. Dan another flicker dari Daniel. Dan Chico Frenzy harus terbuka di sana. Wah, ini banyak banget flicker yang keluar juga. Dan kita lihat bagaimana tadi Dritel yang diinisiasi sama Frenzy. Bahkan dia nggak pakai Purify, dia pede banget. Dia masih Beyond of Death. Dan ini masih coba untuk diperpanjang asanya. Lagi-lagi saling menderek adanya flicker, tapi ada satu di Judgment. Winter Crown dibuka, Frenzy bertanding dengan Ball dan dipecahkan dengan Deadly Gun dari arah belakang. Double kill disecure oleh seorang Jul. Dan nampaknya kali ini mengurangi kuantitas yang dimiliki oleh tim Kagera dengan 3 pemain yang hilang. Dan triple kill, shutdown. Mengarahkannya Maniac karena lihat Danielnya. Dipecahkan begitu saja. Maniac disecure. Tersisa seorang Nanjet. Dan Nanjet kali tidak bisa berbuat banyak. Lihat bagaimana rombongan dari tim Liquid Academy ID yang kini mampu untuk masuk ke area high ground defensive wipe out. Menjadi penutup tim Liquid menolak untuk dikalahkan 1-0 Israel. 1-1 adalah jawabannya. Ketika Kaja sudah berpindah gaya bermainnya, mengajak band dari Jul. Disitulah momentumnya berubah. Reset di dalam yang begitu cepat. Melihat bagian potensi dari